Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. WK minta maaf ya, hari ini baru sempat live karena kemarin ada rapat dan pelatihan. Sekarang kita akan membahas pelajaran anak-anak yang berupa hukum HUK. LKS-nya bisa dibuka. Di sini kamu tinggal membuka hukum HUK itu di halaman 23 ya. Silahkan dibuka bukunya di halaman 23, yaitu yang berkaitan dengan hukum HUK. Nah, hukum HUK itu apa? Di situ sudah ada pengertiannya. Bu Eka nanti bacakan. Tak bersihkan dulu. Nah, oke, kita hari ini akan belajar tentang yang namanya hukum HUK. Hukum HUK, ini ya tulisannya kayak gini. Hukum HUK, benda yang elastis itu kemarin kayak per ya, yang bisa kembali ke bentuk semula, itu akan memiliki batas elastisitas tertentu. Jadi misalkan per, dia itu tidak mungkin bisa ditarik sampai tak terhingga panjangnya. Dia itu pasti punya batas untuk elastis. Nah, gitu. Andai kan benda elastis yang diberi gaya tertentu itu kemudian dilepaskan, jika bentuknya itu akan kembali ke bentuk semula, maka gaya yang diberikan itu telah melewati batas. Gini, Cak. Kalau kamu kasih per itu, dia setelah kamu tarik kemudian kamu lepaskan, kalau dia bisa kembali ke bentuk semula, maka gaya itu tidak melampaui batas dari yang kemampuannya dari per itu. Tetapi kalau per itu kamu tarik sampai sekuat-kuatnya dan kamu lepaskan gayanya, kemudian per itu nanti tidak bisa kembali ke bentuk semula, maka gaya yang diberikan pada per itu atau benda yang elastisitas itu, dia berarti sudah melampaui batas. Nah, di sini hukum Hooke dinyatakan oleh dia ditemukan oleh yang namanya Robert Hooke, yang berbunyi jika gaya tarik F tidak melampaui batas elastisitas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya yang ditariknya. Itu bunyi hukum Hooke yang dirumuskan dengan F sama dengan K kali delta X. F sama dengan K kali delta X. Apa itu F? F itu adalah gaya. Satuannya pasti Newton ya. K itu adalah konstanta pegas. Jadi kalau konstanta pegas ini kita tidak bisa mencarinya kalau mencari lewat rumus bisa, tapi kita tidak bisa merubahnya. Artinya konstanta pegas itu sudah dimiliki oleh benda aslinya. Kekuatannya berapa? Nah, itu namanya konstanta pegasnya. Satuannya adalah Newton per meter. Tuh, kemudian delta X atau pertambahan panjang, delta X-nya atau pertambahan panjangnya. Nah, tadi kan ada per gini ya, pernya segini misalkan panjangnya, kemudian kamu tarik jadi segini. Awalnya misalkan 5 cm jadi 12 cm, berarti pertambahan panjangnya 7 cm. Tapi jangan lupa pertambahan panjang satuannya harus dirubah dalam bentuk meter. Itu hukum Hooke. Jadi hukum Hooke di sini ditemukan oleh Robert Hooke. Rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. F-nya adalah gaya, yaitu satuannya Newton. K di sini adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian delta X adalah pertambahan panjang, satuannya adalah meter. Nah, ini rumus yang kita akan gunakan. Kemudian ada satu rumus lagi yang akan kita pakai, yaitu energi potensial pegas.
energi potensial pegas. Kemudian nanti susunan pegas dan materi kamu sudah selesai. Kemudian tinggal ulangan dan mid semester ya anak-anak. Ya, sebentar. Hukum Hooke sudah selesai. Kemudian kita tinggal melanjutkan energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya tarik pegas itu tadi selama memanjangkan pegas sejauh X. Nah, kalau digambar, nah ini per, kemudian kamu tarik dengan gaya F. Nah, setelah kamu tarik dengan gaya F, maka di sini ada gaya F ya, dia akan bertambah panjang sejauh delta X. Nah, berarti kamu mengeluarkan energi dong untuk menariknya. Lah, energinya sendiri itu dinamakan energi potensial pegas. Rumusnya adalah setengah kali K kali delta X kuadrat. Setengah kali K kali delta X kita kuadratkan. Apa itu EP? Tadi adalah energi potensial. Energi potensial. Satuannya energi pastilah joule. K tadi sudah tahu ya, ketetapan dari pegas. Ketetapan pegas. Ketetapan pegas satuannya adalah Newton per meter, gitu ya. Kemudian delta X tadi pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Nah, satuannya harus meter anak-anak, tidak boleh sentimeter. Kalau tadi sentimeter, maka kalian harus merubahnya dulu menjadi bentuk meter. Nah, ya, itu contoh soalnya. Nah, kalau sudah, kita tadi sudah membahas tentang yang namanya hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, dan energi potensial adalah setengah kali K kali delta X. Kita akan mengambil contoh soal, gitu ya. Di sini sudah ada contoh soalnya. Kita akan melihat di halaman sebentar. Oke, halaman 26 itu ada soal yang nomor 5. Sebuah pegas bertambah 4 cm. Sebuah pegas bertambah 4 cm saat diberi gaya 10 Newton. Tentukan besarnya konstanta pegas itu. Nah, kalau BK gambar atau BK tuliskan, misalkan saya punya per atau pegas. Awalnya dia itu adalah 5 cm. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Nah, pegas ini nanti akan bertambah panjang yang 5 cm jadi 9 cm. Tentukan konstanta pegas itu. Pertanyaannya seperti itu. Tentukan konstanta pegas. Kita tahu awalnya adalah 5 cm, kemudian jadi 9 cm. Berarti ada pertambahan panjang. Delta X 9 cm kita kurangi 5 cm, berarti 4 cm. 4 cm itu kita rubah dalam bentuk meter, berarti 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter, karena naik 2 dari senti menuju ke meter. Kemudian gaya yang diberikan adalah 10 Newton. Kalau gayanya yang diberikan adalah 10 Newton, itu ya, berarti kita bisa mencari yang namanya K, karena rumusnya F sama dengan K kali delta X.
F sama dengan K kali delta X. F-nya berapa? 10 Newton. K-nya kita cari, delta X-nya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2. Maka untuk mencari K adalah 10 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 2. Pangkat negatif kalau naik jadi positif, berarti 10 kali 10 pangkat 2 dibagi 4. 10 kali 100 adalah 1000, kita bagi 4. Berarti jawabannya 250 Newton per meter. Itu adalah contoh soal untuk mencari hukum Hooke. Jadi hukum Hooke rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X. F-nya sudah ada 10 Newton, delta X-nya sudah kita cari yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter, maka K atau konstanta pegasnya bisa dicari yaitu ketemunya 250 Newton meter. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum Hooke. Sekarang kita belajar tentang energi potensial dari soal ini saja. Masih dalam soal ini ya. Berapakah energi potensialnya? Misalkan ini langsung EP-nya berapa gitu ya. Nah, kita tinggal mencari EP-nya. Energi potensial rumusnya adalah setengah kali K kali delta X kuadrat ya. Setengah K tadi setelah WK hapus tadi ya, itu ketemunya 250. Delta X nya adalah ini tadi 4 kali 10 pangkat negatif 2, kemudian kita kuadratkan. Jadi bisa ditulis setengah kali 250, 4 kuadrat itu 16, 10 pangkat negatif 2 kuadrat berarti 10 pangkat negatif 4. Kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 8 gitu ya. 250 dikali 8 berarti 2000 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, karena negatif 4 berarti kita naik 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 0,2 Joule. 0,2 Joule. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana cara kita untuk mencari konstanta pegas dan mencari energi potensial pegas ya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita mencari potensial dan energi potensial dan konstanta pegas. Kemudian yang akan kita pelajari lagi masih ada satu pembahasan yaitu susunan pegas. Jadi pegas itu bisa dijejer-jejer atau diparalelkan dan dihubungkan atau dilakukan secara seri. Nah, kalian bisa membuka buku di halaman 24. Di halaman 24 itu ada subbab pembahasan yang ketiga yaitu susunan pegas. Itu ya, susunan pegas. Yang pertama kita akan membahas secara seri. Nah, seri di sini gambarnya bagaimana Bu? BK punya per. Terus nanti digabung dengan per lagi, digabung dengan per lagi. Nah, untuk mencari susunan pegas yang seperti ini, maka kita harus mencari K serinya atau K totalnya. Nah, K serinya itu bagaimana Bu? Rumusnya adalah seper K seri atau K totalnya adalah seper K1, WK misalkan ini tulis K1, K2, K3.
Berarti 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Baru diselesaikan seperti pada proses penjumlahan pecahan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia disusun secara paralel, Bu? Nah, paralel. Untuk paralel berarti Bu Eka punya yang namanya pegas. Ada pegas di sini. Gambarnya di sini ya. Kemudian di sampingnya ada pegas lagi. Di sampingnya ada pegas lagi. Di sampingnya ada pegas lagi. Nah, ini K1, ini K2, ini K3, ini K4 misalkan. Bagaimana mencari kekuatan K dari susunan paralel? Kalau K paralel itu tinggal dijumlah. K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Nah, ini perbedaan ketika kita mencari K atau ketetapan dari pegas itu jika K-nya itu atau paralel susunan pegas itu dibuat seri. Kalau dibuat seri berarti 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3. Sedangkan kalau disusun secara paralel, maka K-nya itu adalah tinggal menjumlahkan K1 tambah K2 ditambah K3. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan diputar-putar ulang videonya untuk menambah pengetahuan dan untuk memahami. Setelah itu kita akan lanjutkan pembelajaran di grup WA ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.